Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alda Pasaribu. Saya dari Biologi 4 semester 5, Stambuk 2018, NIM 0704183098. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya, sintesis yang artinya penyusunan. Fotosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik, ada air dan karbon dioksida dengan pertolongan energi cahaya matahari. Karena bahan baku yang dipergunakan adalah zat karbon dioksida, maka dapat juga disebut dengan asimilasi zat karbon. Tempat terjadinya fotosintesis yang pertama ada daun. Pada tumbuhan tingkat tinggi, biasanya kloroplas terbatas pada sel-sel batang muda, buah-buah belum matang, dan daun. Daun inilah yang merupakan pabrik fotosintesis yang sebenarnya pada tumbuhan. Irisan melintang dari daun yang khas menyingkapkan beberapa lapisan jaringan yang berbeda-beda. Terus yang kedua ada kloroplas. Kloroplas adalah plasida berwarna hijau umum berbentuk lensa, terdapat di dalam sel lumut, paku-paku, dan tumbuhan berbiji. Garis tengah dari sel tersebut 2-6 mm, sedangkan tebalnya 0,5-1,0. Jika dilihat dengan mikroskop cahaya dengan perbesaran yang paling kuat, kloroplas sering kelihatan berbentuk butir. Terus yang kedua ada klorofil. Yang ketiga itu ada klorofil. Nah, selanjutnya ada tahapan fotosintesis. Pada dasarnya, fotosintesis terjadi dalam dua tahapan. Kedua tahap itu berlangsung dalam kloroplas, namun pada dua bagian yang berbeda. Dan tahap satu adalah proses penangkapan energi surya atau proses-proses yang bergantung langsung pada keberadaan cahaya. Seluruh proses pada tahap ini disebut reaksi cahaya. Tahap 2 adalah proses-proses yang tidak bergantung langsung pada keberadaan cahaya. Proses atau reaksi-reaksi pada tahap ini disebut dengan reaksi gelap. Reaksi-reaksi cahaya berlangsung pada bagian grana kloroplas. Sebagian energi matahari yang diserap akan diubah menjadi energi kimia, yaitu berupa zat kimia berenergi tinggi. Selanjutnya, zat itu akan digunakan untuk proses penyusunan zat gula. Sebagian energi matahari untuk digunakan fotolisis air H2O sehingga dihasilkan ion hidrogen H+ dan O2. Ion hidrogen tersebut akan digabungkan dengan CO2 membentuk zat gula CH2O, sedangkan O2-nya akan dikeluarkan. Reaksi-reaksi gelap ini terjadi pada bagian stroma kloroplas. Pada bagian ini terdapat seluruh perangkat untuk reaksi-reaksi penyusunan zat gula. Reaksi tersebut memanfaatkan zat berenergi tinggi yang dihasilkan pada reaksi terang. Reaksi penyusunan ini tidak lagi bergantung pada keberadaan cahaya, walaupun prosesnya berlangsung bersamaan dengan proses-proses reaksi cahaya. Karena itulah reaksi-reaksi pada tahap ini disebut dengan reaksi gelap. Reaksi tersebut dapat terjadi karena adanya enzim-enzim fotosintesis sesuai dengan nama penemunya, yaitu Benson dan Calvin. Maka daur reaksi penyusunan zat gula ini disebut daur Benson-Calvin. Selanjutnya ada pemanfaatan hasil fotosintesis. Zat gula hasil fotosintesis akan digunakan untuk berbagai kepentingan tumbuhan. Sebagian zat gula akan dirontak untuk menghasilkan energi. Energi sangat dibutuhkan untuk berbagai aktivitas tubuh. Sebagian akan digunakan untuk membangun atau membentuk tubuh tumbuhan. Utuh tumbuhan berkembang membentuk anakan atau bertunas, membentuk bunga, buah, biji, dan sebagainya.
Sebagian akan dijadikan bahan baku untuk menyusun zat-zat penting lain yang dibutuhkan, misalnya protein, lemak, dan vitamin. Sebagian yang lain akan ditimbun dalam jaringan perimbunan, misalnya dalam bentuk umbi-umbi dan buah dan biji. Faktor fotosintesis dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Faktor dari dalam antara lain ada faktor umur daun, keadaan stomata, jenis tumbuhan, dan faktor luar ada CO2 dan O2, ketersediaan air, kelembapan suhu udara, keadaan cahaya. Selain 4 faktor tersebut, bahan-bahan beracun juga akan mempengaruhi fotosintesis. Misalnya Hebersida, tumpahan minyak, seperti itu. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama fotosintesis. Cahaya matahari mempengaruhi fotosintesis dan 3 hal, yaitu intensitas cahaya, lama pencahayaan, dan warna cahayanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai materi saya fotosintesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.